Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zalianti dengan NIM C1M02310001 dari program studi Agroekoteknologi. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bioteknologi Pertanian yang diampu oleh Ibu dosen Insinyur Aluh Nikmatullah MAgR SC PhD mengenai mikropropagasi padi. Mikropropagasi padi adalah teknik perbanyakan tanaman padi secara vegetatif dalam kultur jaringan. Metode ini efisien dan menghasilkan bibit unggul dalam jumlah besar. Keunggulan mikropropagasi padi antara lain: yang pertama, produksi bibit massal. Penggunaan mikropropagasi dalam pengembangan varietas padi memberikan jaminan produksi massal yang cepat, mudah dalam pemeliharaan, serta hasil yang bebas dari penyakit dan hama, dan menjadikan teknologi yang sangat relevan dalam dunia pertanian modern. Yang kedua, bebas penyakit. Menghasilkan tanaman bebas dari patogen atau penyakit karena kultur dilakukan dalam lingkungan steril. Menurut Reddy et al. Tahun 2016, mikropropagasi juga membantu mengurangi waktu pemeliharaan di lapangan karena tanaman yang dihasilkan lebih seragam dan cepat tumbuh. Dan terakhir atau yang ketiga, pemeliharaan mudah. Selain itu, mikropropagasi memberikan solusi bagi varietas padi yang sulit berkembang biak secara konvensional. Pemeliharaan tanaman hasil mikropropagasi cenderung lebih mudah karena tanaman yang dihasilkan bebas dari penyakit dan hama pada tahap awal kehidupannya. Sebuah studi oleh Kumar et al. Tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan varietas padi unggul melalui mikropropagasi mampu meningkatkan ketahanan terhadap penyakit seperti blast dan tugro yang seringkali mengganggu produksi padi. Varietas hasil mikropropagasi dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan teknik rekayasa genetika atau pemuliaan untuk menghasilkan karakteristik yang lebih baik, seperti ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang tidak stabil dan serangan hama. Tahap-tahap penting dalam mikropropagasi padi yakni inisiasi, multiplikasi, dan penyesuaian bibit. Tahap pertama, inisiasi, dimulai dengan pengambilan eksplan yang bisa berupa jaringan daun, tunas, atau akar. Eksplan tersebut kemudian disterilkan untuk mencegah kontaminasi mikroba dan ditanam pada media kultur yang mengandung nutrisi dan hormon yang tepat. Menurut penelitian Bhattacharya dan Sahu pada tahun 2017, penggunaan hormon seperti auksin dan sitokinin selama inisiasi membantu merangsang pembentukan jaringan baru. Sementara kondisi aseptis sangat penting untuk memastikan keberhasilan tahap ini. Tahap kedua, multiplikasi. Multiplikasi adalah proses perbanyakan eksplan yang telah berkembang menjadi tunas atau jaringan baru. Pada tahap ini, eksplan dipindahkan ke media baru yang diformulasikan untuk mempromosikan pembentukan tunas ganda atau embrio somatik secara berkelanjutan. Penggunaan hormon sitokinin pada konsentrasi yang tepat terbukti mempercepat pembentukan tunas yang banyak dalam waktu singkat. Menurut Kumar et al. Pada tahun 2019 menentukan bahwa kombinasi hormon yang optimal dapat menghasilkan tingkat multiplikasi hingga 10 kali lipat pada setiap siklus, tergantung pada jenis tanaman dan kondisi laboratorium. Tahap terakhir adalah penyesuaian bibit atau aklimatisasi. Pada tahap ini, bibit yang sudah berkembang dengan baik di media kultur dipindahkan ke kondisi lingkungan eksternal secara bertahap. Bibit ditanam dalam media tanam yang lebih alami seperti campuran tanah dan kompos steril di rumah kaca, di mana mereka secara bertahap diadaptasi dari lingkungan in vitro ke lingkungan luar. Menurut studi oleh Raut dan Das pada tahun 2021, proses aklimatisasi memerlukan pengendalian kelembapan dan suhu yang hati-hati untuk memastikan keberhasilan adaptasi bibit tanpa menyebabkan stres pada tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan. Pemilihan bibit dalam proses mikropropagasi padi. Pemilihan bibit dalam proses mikropropagasi padi merupakan langkah kritis untuk memastikan keberhasilan perbanyakan tanaman dengan produktivitas tinggi, resisten terhadap penyakit, dan toleransi kekeringan. Bibit yang dipilih harus memiliki sifat genetik yang unggul yang dapat mendukung peningkatan hasil panen serta ketahanan terhadap tantangan lingkungan.
Pemilihan bibit unggul memiliki 3 faktor antara lain. Yang pertama, sifat produktivitas tinggi. Sifat produktivitas tinggi menjadi kriteria utama dalam pemilihan bibit untuk mikropropagasi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan tanaman untuk menghasilkan hasil panen yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Varietas padi yang dipilih seringkali berasal dari program pemuliaan yang menggabungkan sifat-sifat seperti hasil gabah per hektar yang lebih tinggi dan efisien penggunaan air dan nutrisi. Menurut Wu et al. Tahun 2020, varietas padi yang dipilih melalui mikropropagasi mampu mencapai produktivitas yang tinggi karena diperbanyak dari sel atau jaringan yang sehat dan memiliki kapasitas pertumbuhan yang cepat. Yang kedua, resistensi terhadap penyakit. Faktor ini juga menjadi faktor penting dalam pemilihan bibit untuk mikropropagasi. Bibit yang bebas dari patogen seperti cendawan, bakteri, atau virus dapat diperoleh melalui mikropropagasi dengan proses kultur jaringan yang dilakukan dalam kondisi steril atau aseptis. Studi oleh Zhang et al. Tahun 2019 menemukan bahwa varietas padi yang dipilih melalui mikropropagasi memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap penyakit daun dan batang karena bibit yang dihasilkan telah mengalami seleksi ketat untuk mengeliminasi patogen pada tahap awal. Yang terakhir, bibit yang dipilih untuk toleransi terhadap kekeringan memainkan peran penting dalam kondisi perubahan iklim yang tidak menentu. Bibit padi yang tahan kekeringan biasanya diperoleh dari varietas yang mampu bertahan di bawah tekanan air yang terbatas tanpa mengorbankan hasil panen secara signifikan. Penelitian oleh Sik et al. Tahun 2021 menunjukkan bahwa melalui mikropropagasi bibit padi yang memiliki gen toleran terhadap kekeringan dapat diperbanyak secara massal untuk membantu petani mengatasi periode kekeringan yang sering terjadi di lahan kering. Selanjutnya, persiapan media tanam. Persiapan media tanam merupakan salah satu tahap krusial dalam proses mikropropagasi padi, karena media ini akan menyediakan nutrisi dan lingkungan optimal bagi pertumbuhan eksplan. Persiapan media tanam dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu komposisi media, sterilisasi, dan penyesuaian pH. Ketiga pembagian tersebut harus diperhatikan secara ketat agar proses mikropropagasi berjalan sukses. Yang pertama, komposisi media yang digunakan. Komposisi media yang digunakan dalam mikropropagasi padi biasanya terdiri dari unsur makro dan mikro esensial. Sumber karbon seperti sukrosa, serta hormon pertumbuhan seperti auksin dan sitokinin. Media yang paling umum digunakan adalah media mosaic atau SCOP MS yang mengandung nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, serta unsur mikro seperti besi, mangan, dan tembaga. Studi oleh Zafar et al. Tahun 2017 menyebutkan bahwa penambahan zat pengatur tumbuh seperti benzilaminopurin, BAP, dan kinetin pada media MS dapat meningkatkan efektivitas multiplikasi tunas dan regenerasi tanaman padi. Setelah media dipromulasi, dilakukanlah tahap kedua, yaitu sterilisasi media. Sterilisasi media merupakan langkah selanjutnya yang sangat penting untuk mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Media tanam biasanya disterilkan dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit dengan tekanan 15 psi. Proses ini memastikan bahwa seluruh patogen, spora, dan kontaminasi mikroba lainnya mati sebelum eksplan ditanam. Menurut Wang et al. Tahun 2020, sterilisasi yang efektif sangat penting untuk mempertahankan kondisi aseptik selama proses kultur jaringan, karena kontaminasi mikroba dapat menghambat pertumbuhan eksplan dan menyebabkan kegagalan kultur. Yang terakhir, penyesuaian pH. Penyesuaian pH media juga merupakan faktor kunci dalam mikropropagasi. pH media harus disesuaikan ke kisaran 5,6 sampai 5,8 sebelum sterilisasi, karena pH yang tidak sesuai dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi dan zat pengatur tumbuh di dalam media. Menurut Singh et al. Tahun 2019, pH yang terlalu rendah dapat menghambat penyerapan nutrisi oleh ekspan. Sementara pH yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pengendapan garam yang akan menurunkan efektivitas nutrisi dalam media. Penggunaan indikator pH meter sebelum proses autoclave memastikan bahwa pH tetap optimal. Slide selanjutnya, proses inisiasi dan multiplikasi. Proses inisiasi dan multiplikasi merupakan tahap awal dalam mikropropagasi tanaman, termasuk tanaman padi yang berperan penting dalam menghasilkan tanaman dalam jumlah besar dan kualitas yang seragam. Tahap ini meliputi 3 langkah utama,
yaitu inisiasi, multiplikasi, dan subkultur. Tahap inisiasi dimulai dengan pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang sehat seperti daun muda, batang, atau tunas apikal. Eksplan kemudian disterilkan dengan bahan kimia seperti etanol atau sodium hipoklorit untuk menghilangkan patogen yang mungkin ada pada permukaan eksplan. Eksplan steril kemudian ditanam dalam media kultur yang mengandung nutrisi dasar seperti media Murashik and Skog (MS), serta hormon pertumbuhan seperti auksin dan sitokinin yang merangsang pembentukan kalus atau tunas awal. Menurut penelitian oleh Ali et al. Tahun 2018, keberhasilan tahap inisiasi sangat dipengaruhi oleh kondisi steril dan formulasi media yang tepat, karena kontaminasi dapat menyebabkan kegagalan pada tahap ini. Tahap berikutnya adalah multiplikasi. Multiplikasi bertujuan untuk memperbanyak jumlah tunas atau kalus yang dihasilkan dari eksplan yang telah berinisiasi. Pada tahap ini, eksplan yang telah membentuk tunas dipindahkan ke media baru yang diformulasikan khusus untuk meningkatkan jumlah tunas atau jaringan vegetatif. Media multiplikasi biasanya diperkaya dengan sitokinin seperti benzilaminopurin, BAP, atau kinetin untuk merangsang pembentukan tunas ganda. Berdasarkan studi oleh Rashid et al. Tahun 2020, kombinasi hormon yang tepat dalam media multiplikasi dapat meningkatkan tingkat perbanyakan hingga 5-10 lipat dalam satu siklus kultur. Proses ini memungkinkan pembentukan klon tanaman dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Tahap ketiga adalah subkultur, yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan memperbanyak lagi tunas atau kalus yang telah terbentuk selama multiplikasi. Subkultur dilakukan dengan memindahkan tunas atau jaringan kalus dari media multiplikasi ke media baru secara berkala. Biasanya setiap 3-4 minggu untuk menjaga pertumbuhan yang sehat. Subkultur juga membantu mengurangi resiko kontaminasi dan memberikan ruang yang cukup bagi tunas untuk berkembang dengan optimal. Menurut Hu et al. Tahun 2019, subkultur yang teratur dan tepat waktu adalah kunci untuk mempertahankan vigoritas dan potensi resensi tanaman dalam sistem mikropropagasi. Selain tahap inisiasi dan multiplikasi, ada juga tahap aklimasi dan hardening yang dimana merupakan tahap penting dalam mikropropagasi yang bertujuan untuk mengadaptasikan bibit yang telah dikultur secara in vitro ke kondisi lingkungan eksternal yang lebih keras. Tahap ini memastikan bibit yang telah terbentuk dapat bertahan dan bertumbuh optimal serta dipindahkan ke lapangan atau media tanam konvensional. Proses aklimatisasi melibatkan pengaturan cahaya, kelembapan, dan media tanam secara bertahap agar tanaman tidak mengalami stres. Yang pertama, pencahayaan. Tanaman yang tumbuh dalam kondisi in vitro biasanya berada di bawah cahaya buatan dengan intensitas rendah, sehingga ketika dipindahkan keluar perlu ada pengaturan intensitas cahaya secara bertahap. Pada fase awal aklimatisasi, tanaman ditempatkan di bawah naungan atau menggunakan jaringan pelindung untuk mengurangi intensitas cahaya langsung. Penelitian oleh Khan et al. Tahun 2017 menunjukkan bahwa pencahayaan bertahap dapat mencegah stres cahaya berlebihan yang dapat merusak daun dan memperlambat pertumbuhan. Setelah beberapa minggu, tanaman secara bertahap dapat diekspos pada intensitas cahaya yang lebih tinggi agar dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan. Selanjutnya, kelembaban. Tanaman yang dikultur in vitro berada dalam kondisi kelembaban tinggi, sehingga pengatur kelembaban secara bertahap selama hardening sangat penting untuk menghindari hilangnya air yang berlebihan dari jaringan tanaman. Pada tahap awal aklimatisasi, kelembapan di sekitar tanaman dijaga tetap tinggi dengan menggunakan penutup plastik atau kabut air, dan secara perlahan dikurangi selama beberapa minggu. Menurut studi oleh Zhang et al. Tahun 2019, pengurangan kelembapan secara bertahap membantu tanaman mengembangkan lapisan lilin pada daun kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Hal ini penting agar tanaman dapat beradaptasi dengan kondisi udara yang lebih kering di luar laboratorium. Selanjutnya, media tanam. Media tanam yang digunakan pada tahap aklimatisasi juga perlu disesuaikan secara bertahap. Saat tanaman dipindahkan dari media kultur ke media tanaman baru, media tersebut harus memiliki keseimbangan yang baik antar kelembaban dan aerasi. Pada tahap awal, media yang digunakan biasanya berupa campuran sphagnum moss, peat moss, atau vermiculite yang memiliki kemampuan menahan air dengan baik dan mendukung pertumbuhan akar.
menurut Liu et al. Tahun 2021. Media tanam bertahap yang dimulai dari media bertekstur halus hingga lebih kasar seperti campuran tanah, kompos, dan pasir membantu bibit mengembangkan akar yang lebih kuat dan beradaptasi dengan kondisi lapangan yang lebih beragam. Untuk materi terakhir yaitu fungsi aplikasi mikropropagasi di lapangan. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan produktivitas, menjaga mutu bibit, dan mempercepat proses panen. Berikut adalah referensi dari materi PPT saya. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.